Si pelaku ini seperti seorang psikopat ya. Jadi dia itu untuk menutupi mengemas kejahatannya, dia itu sampai menerbitkan buku anak-anak yang berjudul Are You With Me? Jadi buku itu menceritakan tentang rasa duka seorang anak pasca kematian sang ayah. Bahkan buku itu bukan ditulis oleh dia sendiri, dia itu menyewa seorang penulis bayangan. Bahkan karena buku itu, dia itu sampai diundang ke TV-TV. Jadi dia ini seperti janda yang berempati dan sangat sedih atas kepergian suaminya. Padahal dia itu adalah si pelakunya yang membunuh suaminya sendiri. Ini adalah korbannya bernama Eric Richins, ini adalah pelakunya atau istrinya yang bernama Corey Richins. Jadi Eric ini seorang pengusaha batu alam yang sangat sukses dan Corey Richins ini juga seorang pengusaha di bidang real estate. Tapi karena Corey ini ingin mengekspansi usaha bisnis real estate-nya, dia itu sangat berani dan meminjam dana pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi tanpa sepengetahuan suaminya. Akhirnya, lama-lama hutang Corey atas dana pinjaman tersebut sampai berjumlah jutaan dolar. Karena Cory bingung ya untuk membayar hutang bisnisnya itu, akhirnya dia diam-diam memalsukan tanda tangan suaminya untuk mencairkan tabungan dana bersama mereka ya dengan jumlah yang cukup besar ratusan ribu dolar tanpa sepengetahuan suaminya dan dia memasukkan tanda tangan suaminya. Nah, setelah dia mengambil dana tabungan bersama itu, Eric mulai menyadari ya ada penarikan ilegal tanpa sepengetahuan dia. Karena tabungan itu kan atas nama bersama, ya otomatis sebenarnya Eric juga dapat notif ya, gitu kalau ada penarikan dana sekian. Tapi dia tidak menegur istrinya. Nah, setelah dia melihat ada penarikan ilegal lumayan besar, Eric ini udah mempunyai firasat buruk ya tentang istrinya. Jadi dia langsung mendatangi pengacara perceraian dan dia merubah wasiatnya menjadi trust fund. Jadi kalau di Amerika, wasiat itu dirubah ke trust fund, itu dirubah atas nama saudari si Eric ini. Jadi Eric pun dan istrinya tidak berhak atas dana tersebut ya, karena sudah dipindah namakan. Tapi nama yang sudah dipindahkan oleh Eric itu kan saudari perempuannya tadi ya. Saudari perempuannya ini pun juga tidak berhak untuk menggunakan karena dana itu diwasiatkan kepada dan hanya untuk anak-anak Eric saja. Jadi nanti yang mengelola adalah saudari perempuan Eric ini. Jadi misalnya anaknya mau sekolah, perlu makan, dia bisa cairin. Nanti dana itu akan dicairkan secara full setelah anak-anaknya berumur 25 tahun. Mulai lagi eh, kegilaan yang dilakukan oleh istrinya Eric ini atau Cory si pelaku ya. Jadi pada bulan Januari 2022, Cory ini menyuruh asisten rumah tangganya ya untuk membeli narkoboy karena dia tahu ART-nya ini punya koneksi hubungan untuk membeli narkoboy tersebut, tapi dalam dosis yang biasa aja gitu ya. Dan di bulan Januari awal gitu ya, dia itu mendaftarkan asuransi jiwa atas nama suaminya tanpa sepengetahuan suaminya. Nah, tadi kan dia beli narkoboy, terus dia juga mendaftarkan asuransi jiwa ya. Nah, kemudian masih di bulan Februari, tepatnya di tanggal 14 Februari, ke hari Valentine, si pelaku ini memberikan suaminya itu roti sandwich, tapi dalamnya sudah dibubuhi narkoba ya, dengan dosis yang sangat